Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karir Marotan Saniyah, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, inna lagi Alhamdulillah ya khair. Rabbil. Lailatukum sa'idah. Sa'idatum mubarakah. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa khair. Tanya balik. Wa kaifa haluka anta? Ayo, alhamdulillah ana bi khair. Jadi kalau ditanya tanya balik ya. Ya, emang gitu adabnya ketika muhawarah kalau orang Arab kalau ditanyai terkait keadaan itu biasanya tanya balik. Tuh. Tapi kita juga biasanya gitu ya. Tayyib. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursa as-samina wa sa'idah, pada kesempatan yang berbahagia ini nahnu naltaki bikum maratan saniyah, kita bisa berjumpa lagi istiraki ta'limil lughah al-arabiyyah. Saya mute dulu ya. Istiraki ta'limil lughah al-arabiyyah khasa fi maharati al-kalam, khususnya keterampilan berbicara berbahasa Arab. Walakin qabla kulli syai' hayya nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Salam alaikum. Oke, tayyib. Alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Tayyib. Qabla tubda dirasah hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama huwa arafna indana salah satu ayam li ta'limi al-lughah al-arabiyyah min haitsu maharatil kalam. 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, kita itu belajar keterampilan berbicara. Wa khassa fi yaumil arabiyyah wal fi yaumil khamis wa kadzalika al-jum'ah nahnu nadrusu 'anil qawaid yakni ilmin nahwi was sarfi. Jadi ketika hari Kamis dan juga Jumat itu kita belajar al-muqaddimah, pendahuluan terkait ilmu nahwu dan sorof. Hadi ad-dirasah, teman-teman tolong di mute ya speakernya. Oke. Hadi ad-dirasah lil muqaddimah, yumkin alaikum an ta'rifu faqat ya. Jadi pembelajaran nahwu sorof ini untuk muqaddimah sebagai pendahuluan, minimal teman-teman itu tahu. Jadi nanti kita itu tidak membahas secara detail terkait materi nahwu, karena sebenarnya nahwu itu sendiri ya nahtaju ilal waqt at-tawil, itu butuh waktu yang lama litafhim, untuk memahaminya ya. Minimal teman-teman itu tahu sedikit banyak tahu terkait nahwu dan sorof. Di samping itu ada program khusus terkait nahwu dan sorof. Jadi dari kursusnya sendiri itu ini sebagai pengenalan teman-teman, setidaknya sedikit banyak itu tahu terkait nahwu dan sorof walaupun tidak paham betul. Dan mungkin juga salah satu dari teman-teman yang sudah di pondok atau berada di pondok belajar nahwu sorof belum tentu 6 tahun, 3 tahun, bahkan 6 tahun itu paham betul terkait nahwu dan sorof. Cuman harapannya ar-roja minna, harapan dari kami itu teman-teman sedikit banyak tahu tentang istilah-istilah ataupun tidak asing ya, tidak asing bagi teman-teman terkait nahwu dan sorof. Dan sebenarnya setiap program, khususnya yang program bulanan ini, itu kami sebagai fasilitator minimal apa yang kami sampaikan itu ya setidaknya 30%, 70%-nya itu teman-teman cari sendiri. Jadi seperti halnya ketika
kuliah ya, kuliah itu dosen itu hanya memberikan 20%, 80%-nya itu mahasiswa itu sendiri. Jadi yang lebih aktif itu mahasiswa itu sendiri. Tayyib, ana abda'u bi al-farqu baina ilmi nahwi wa sorfi. Saya akan mulai terkait apa sih perbedaan dari ilmu nahwu dan sorof. Jadi secara garis besar ya teman-teman ya, garis besar. Ilmu nahwu itu ilmu yang membahas tentang bagaimana caranya kita itu membaca harokat akhir pada suatu kalimat. Jadi eh, misalnya satu kata misalnya madrosatun. Madrosatun itu bisa madrosatin, bisa madrosatan. Jadi tergantung dari amil atau sesuatu yang membuatnya berubah. Misalnya Muhammadun misalnya Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Marartu bi Muhammadin. Nah, nahwu itu bergeraknya di bagian harokat akhir. Nah, itu bagiannya nahwu. Kemudian nahwu itu juga bisa menjadi landasan untuk menterjemah. Misalnya al-madrasatu wasi'atun sama al-madrasatu al-wasi'atu itu beda teman-teman. Kalau teman-teman ketahui atau sebelum itu adakah dari teman-teman yang tahu bedanya terjemah al-madrasatu wasi'atun sama al-madrasatu al-wasi'atu? Coba teman-teman. Ada yang tahu? Coba itu masih basic. Adakah yang tahu? Ya, Pak Ustaz. Oke, Lutfi, tafadhol. Gimana saya lihat al-madrasatu al-wasi'atu sama al-madrasatu wasi'atun kan. Ya, Kalau al-madrasatu wasi'atun, madrasah itu luas. Kalau hmm, al-madrasah wasi'atun, itu wasi'atunnya jadi al-wasi'atu jadi taat. secara terjemah Madrasah yang besar luas. Ya, benar. dan Tayyib, luas. sahih. Jadi al-madrasah al-wasi'ah itu terjemahnya sekolah yang luas. Kalau al-madrasatu wasi'atun sekolah itu luas. Jadi kalau yang pertama al-madrasatu wasi'atun itu susunan dari mubtada dan khobar. Sedangkan al-madrasatu al-wasi'atu Nah, itu akan na'at man'ut. Oke, tayyib. Syukran ala ijabatikum ya akhi Lutfi. Nah, di samping itu teman-teman akan mengetahui bagaimana eh, terkait ilmu nahwu ini sendiri, bagaimana cara menentukan dia itu posisinya sebagai apa. Dan emang secara nggak langsung itu penerjemahannya itu mengikuti kaidah nahwu itu sendiri. Bahkan kalau teman-teman misalnya memakai Google Translate, eh, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau kita menerjemah dari Arab ke Indonesia itu biasanya terkait susunan itu kadangkala salah. Di samping itu juga ketika kita menerjemah dari Indonesia ke Arab, biasanya rasanya itu juga beda. Maksudnya rasanya itu penerjemahannya itu kontekstual banget. Jadi misalnya gini, Ja'a Zaitun Rakiban Sayyaratan misalnya. Ja'a Zaitun Rakiban Sayyaratan. Misalnya kita mau membahasa Arabkan Zaid sedang Zaid telah datang dalam keadaan mengendarai mobil misalnya. Nah, itu nanti kalau di Google Translate akan keluar eh, dalam artinya V, akan muncul huruf V. Tapi kalau kita menerjemahkan sendiri tidak perlu menggunakan V karena di situ nanti ada tarkib atau jabatan yang menjadi susunan berupa hal ya.
Hal. Hal itu menunjukkan keadaan dari sahibul hal atau orang yang melakukan suatu pekerjaan. Nah, itu tadi sekilas terkait nahwu ya. Jadi nahwu itu titik fokusnya itu lebih ke bagaimana caranya kita membaca harokat akhir pada suatu kalimat. Namun ketika sorof itu bagaimana lafadz itu tersusun dari berapa huruf, kemudian dari huruf tersebut itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan baik berupa waktu maupun tempat ya, berupa waktu maupun tempat, atau lebih tepatnya dari satu kalimat itu nanti bisa banyak turunan perubahan. Misalnya katakanlah apa ya? Doribun. Doribun itu artinya orang yang memukul. Lah doribun ini itu terbuat dari, kalau dia dari segi sorof ya, maaf, dari segi sorof itu doribun itu terbuat dari akar kata doroba yadribu dorban fawa doribun wadaka madrubun idrib. Jadi dari satu kata itu bisa berubah menyesuaikan dengan wazan yang ada dalam ilmu sorof. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita sudah memahami betul terkait ilmu sorof, bahkan sampai hafal ya, hafal dulu sebenarnya, hafal dulu setiap wazan-wazannya. Nanti ketika kita menjumpai suatu lafadz, misalnya ghairu musta'mal. Musta'mal itu dari akar kata apa? Itu nanti secara nggak langsung kita akan mengetahui akar katanya teman-teman. Secara nggak langsung ketika hafal wazan-wazannya. Misalnya musta'mal tadi kan terbuat dari apa ya? Ista'mal yasta'milu isti'malan. Fawa musta'milun. Padahal musta'malun istamil. Jadi seperti itu teman-teman. Terkait sorof. Oke. Lah gimana caranya kalau tadi kan nahwu dari harokat akhir ya. Kalau tengah-tengahnya gimana? Nah, tengah-tengahnya itu bisa dari segi sorof, bisa juga mufradat ya, mufradat. Tidak semua kalimat itu ada akar katanya. Tidak semua kalimat ada akar katanya. Pokoknya setiap kalimat kok mengandung makna waktu atau mengandung waktu di dalamnya atau bisa diberi waktu. Misalnya kayak tadi menggunakan itu kan bisa juga telah menggunakan, akan menggunakan, gunakanlah, penggunaan kan bisa. Itu nanti bisa ditasrif. Yang tidak bisa ditasrif itu kalau istilahnya dalam ilmu sorof adalah jamid. Kalau bisa ditasrif itu namanya mustaq. Jamid itu kalimat yang tidak bisa ditasrif. Artinya tidak ada akar katanya. Misalnya apa? Ini jidarun, tembok. Jidarun itu tembok. Nggak bisa ditasrif. Nggak ada akar katanya jidarun itu. Nggak ada akar katanya. Dan juga kita tidak bisa memasuki waktu di dalamnya. Misalnya sedang dinding, dindinglah akan mendinding, nggak bisa teman-teman. Nah, ketika seperti itu tidak bisa ditasrif. Kita bisa membayangkan terjemahnya itu bisa diberi waktu atau tidak. Gitu teman-teman, itu terkait pendahuluan awal, nahwu dan sorof. Nah, di sini di kitabnya ini itu di dalamnya sudah mencakup nahwu dan sorof. Ada yang berpendapat bahwa sorof itu bagian dari nahwu, ada yang membedakan. Ya, ikhtilaful ummah rahmah ya teman-teman. Baik, kita mulai dari bab awal ya, macam-macam kalimat. Kalimat itu ada tiga ya, kalimat itu ada tiga. Ada kalanya kalimat isim, ada kalanya kalimat fi'il, ada kalanya kalimat huruf. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimat hanya ada tiga ya, tiga. Tayyib. Isim secara arti adalah nama, sebuah nama. Misalnya maktab itu meja, ya. Maktabun meja. Nah, sedikit tambahan. Jadi di samping ketika kata benda yang tidak bisa ditasrif, di samping jamid itu ada kalanya kata benda. Misalnya maktab itu kan kata benda.
itu mempunyai akar kata, mempunyai akar kata. Jadi kadangkala isim atau isim tempat ya, isim makan yang mempunyai akar kata itu juga bisa ditasrif. Misalnya itu maktabun. Maktabun itu dari akar kata bayak tubuh kitaban, wa maktaban bahwa katibun wadaka maktubun, uktub la taktub maktabun maktabun. Jadi itu sigotnya adalah isim makan. Suatu tempat yang digunakan untuk menulis itu biasanya apa? Meja, ya, meja. Maka dia kita ketahui terbuat dari akar kata bayak tubuh kitabah. Nah, kalau teman-teman hafal sorof, itu nanti secara nggak langsung itu akan tahu, oh ini akar katanya ini, oh ini akar katanya ini. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, nama orang. Ali, Zaidun, Muhammadun. Saya tambahi lagi contohnya maktabun, madrasatun, masjidun, mu'allimun misalnya, guru. Kemudian nama orang, setiap nama orang itu merupakan kalimat isim. Aisyah, Fatimah, Zainab, Ahmad, Zaidun, Bakrun. Hewan, segala hewan, kitun, kucing, hmm, filun, gajah, gonamun, kambing, bakoron, sapi, misalnya lagi difda, kodok, timsah, buaya, ama asbah dalik, dan lain-lain. Tumbuhan, syajaratun, pohon. Jadi setiap pepohonan itu merupakan kalimat isim. Tempat seperti Makkah, maktab, masjid, ma'mal, ma'malul lughah, maksof, kantin, makha, warkop, mat'am, restoran, apalagi ghairu dalik dan lain-lain. Al-muhim alladhi yadu alal ism bahwa isim. Ya, pokoknya yang setiap kata yang mempunyai nama tersendiri itu disebut kalimat isim. Yang kedua, isim itu juga bisa berupa kata ganti seperti huwa, isim domir namanya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Semuanya itu merupakan kalimat isim. Ya, kata ganti itu juga merupakan kalimat isim. Kemudian kata tunjuk atau ismul isyarah. Hadihi hadani haulai, hadihi hatani haulai, ulaika. Oke. Itu merupakan isim ya. Walaupun bukan nama benda, melainkan kata tunjuk. Hadihi. Kemudian angka al-adad. Misalnya kayak kemarin itu wahid isnan salah sarba khamsah sita sab'a samaniyah itu merupakan kalimat isim, bukan fi'il. Kalimat isim. Kemudian itu tadi dari segi arti ya teman-teman. Dari segi terjemah. Dari segi terjemah. Pak, bagaimana kalau kita tidak mengetahui terjemahnya? Ya, setidaknya kita melihat kamus. Tapi kalau kamus tidak jumpa, minimal kita tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari kalimat isim. Nah, di antara ciri-ciri kalimat isim itu adalah tanwin. Setiap kalimat kok ada tanwinnya, itu pasti kalimat isim. Kolamun, hajarun, samaun, misalnya lagi tabashirun, maktabun, mustaklimun, wa ma asbaha dzalik. Kemudian berawalan al. Setiap kalimat kok ada alnya, itu pasti kalimat isim. Asyamsu, al-baqaru, al-ghanamu, al-maktabu, asyajaratu. Nah, kemudian jar, kemasukan huruf jar. Di huruf jar nanti akan disebutkan di bawah. Misalnya, nah ini di bagian bawah. Misalnya bismillah didahului oleh isim, di situ merupakan kalimat isim. Misalnya kok ada kalimat misalnya ana adhabu ilal madrasati. Ilal madrasati. Al madrasati itu bisa kita ketahui dia kalimat isim. Yang pertama karena terdapat al, yang kedua kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar. Kemudian jar ini dibaca jar ya teman-teman, dibaca jar. Nah, dibaca jar
dan dimasuki huruf jar. Dibaca jar ini nanti masuknya ke susunan idhofah, teman-teman. Nanti di bagian belakang akan dibahas terkait susunan idhofah. Jadi dua kalimat misalnya kita butuh haroti atau haroti itu kalimat isim. Di samping dia tandanya kemasukan al, dia juga menjadi mudhof ilaih. Ya, gitu. Dimasuki huruf jar ila. Huruf jar itu kan ada banyak. Min ila an ala fi ruba. Bahkan ada 20. Aga huruf al jari wahya min ila hatta khala ada asyafi an ala munduru bala mukai wawan wata wal kafa wal ba'a wal ala wa mata. Itu tadi terkait kalimat isim. Nah, kemudian fi'il ya, fi'il. Fi'il kalau dari segi arti itu adalah kata kerja. Kata kerja, pokoknya setiap kata yang menunjukkan setiap lafaz yang menunjukkan arti kata kerja maka dia kalimat fi'il. Di situ misalnya darosa belajar, qara'a membaca, sakata diam, fataha membuka, nasara menolong, istamala menggunakan, rattaba merapikan, nadzama mengatur, wa ma asbaha dzalik. Pokoknya setiap kata yang menggunakan yang terdapat arti kata kerja maka dia kalimat fi'il. Kemudian aktivitas misalnya tidur, yanamu, koma berdiri, sami'a mendengar, amila mengerjakan. Itu juga termasuk kalimat fi'il karena menunjukkan arti aktivitas atau kata kerja. Nah, ketika teman-teman tahu dari segi arti, pasti sudah tahu bisa menentukan kalau dia kalimat fi'il. Tapi kalau nggak tahu artinya, bagaimana caranya? Nah, ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya salah satu adalah kemasukan qad. Kemasukan qad. Pokoknya setiap lafaz kok kemasukan qad, maka dia kalimat isim. Misalnya qad qamatis shalah, qad tabayyana, laqad jaa. Misalnya lagi qad aflaha. Qad aflaha itu merupakan kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena didahului oleh qad. Ya, didahului oleh qad. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya didahului oleh saufa atau sin. Saufa ini menunjukkan arti ba'id atau jauh. Misalnya, saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahuinya. Saufa azuru, nanti saya akan mengunjungi kamu misalnya. Kalau didahului sin, ini jaraknya dekat. Saat habu, saya akan pergi. Saat ji'u, saya akan pulang. Saat suruh, saya akan menolong. Saat kro'u, saya akan membaca. Jadi saufa lil ba'id, sin lil qarib. Setiap kalimat kok didahului oleh sin, maka dia merupakan kalimat fi'il. Di situ dicontohkan saya kulu. Yakulu itu merupakan kalimat fi'il. Kenapa kok fi'il? Karena didahului oleh lafaz sin. Sinnya ini merupakan bukan huruf asli ya, bukan huruf asli. Beda lagi nanti kalau huruf asli, misalnya sami'a. Sami'a sinnya itu huruf asli, bukan huruf dari ciri-ciri fi'il. Tapi sami'a itu juga fi'il ya, juga merupakan kalimat fi'il karena dilihat dari segi arti dia itu apa, teman-teman? Dia itu merupakan kata kerja atau aktivitas mendengar. Baik. Kemudian bertemu tak ta'nis sakinah, roja'at. Ada tak yang disukun. Tak yang menunjukkan arti perempuan. Fa'ilnya itu arti perempuan. Misalnya komat itu dia merupakan kalimat fi'il dengan tanda ada tak ta'nisnya. Misalnya dahabat Fatimatu, taknya itu tak ta'nis. Ketika ada kalimat kok terdapat tak ta'nis, itu merupakan kalimat fi'il. Kemudian bertemu nun jamak niswah yang menunjukkan arti banyak, nun jamak niswah. Yaktubna, mereka perempuan telah sedang menulis. Ketika kok di akhirnya terdapat nun yang mana dari segi terjemahnya itu menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan, maka dia merupakan kalimat fi'il. Kemudian huruf. Huruf itu kata ganti, maaf.
kata tugas atau kata bantu. Kata bantu di sini dia bisa bermakna ketika disandingkan dengan kalimat lain. Nggak bisa kita ketika kita bicara mengucapkan min dari itu maka tidak jelas dari segi maknanya. Tapi ketika disandarkan dengan kalimat lain, misalnya minal madrasati dari sekolah, nah itu sudah bisa di, diketahui. Tapi ciri-cirinya tidak ada, teman-teman. Ciri-cirinya tidak ada. Ya, pokoknya ketika kalimat itu bukan kalimat fiil, bukan kalimat isim, maka dia kalimat huruf. Itu aja, teman-teman ya. Dilihat dari tanda isim kok nggak ada, tanda fiil kok nggak ada, maka dia bukan kalimat, kalimat apa? Bukan kalimat isim atau fiil, melainkan kalimat huruf. Tayyib. Tayyib, hadihi al-ma'lumat an al-farq baina isim wal fi'il wa kadzalika al-huruf. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, nanti saya akan tanyai terkait aksamul kalimat. Ayah, tafadhal ayah. Assalamualaikum. Kamu kita dari huruf jar niku napa gak ngerti. Nggih, mboten mawon. Jar niku napa? Huruf jar. Tafadhal ayah. Ya, halo. Halo. Naam. Halo, Ustaz. Ya. Huruf jar niku napa, Ustaz? Huruf jar niku. Huruf jar itu kalimat huruf yang tugasnya membuat kalimat setelahnya itu berharokat kasro. Misalnya gini, al-madrasatu. Kalau dia tidak didahului oleh huruf-huruf lain, misalnya huruf jar misalnya, dia nanti akan tetap harokatnya dhammah, al-madrasatu. Tapi ketika didahului oleh huruf jar, maka dia nanti harokat akhirnya bisa berubah menjadi kasroh. Gitu, lebih mudahnya. Singkatnya penjelasan seperti itu. Nah, huruf jar ini di sini ada di bagian bawah. Ada banyak huruf jar itu. Min ila an ala fi rubah mut mundu. Ada 20. Huruf jar itu ada 20. Haka huruf al jari wa yamin ila hatta khala ada asyafi an ala mut mundu rubba lamu kai wawan mata wal kafa wal ba'a wal alla wa mata. Gitu. Ya, berarti memang namanya huruf jar ngoten nggih. Terus ya, kata-katanya semua. Namanya itu huruf jar. Nggih, namanya huruf jar. Aku dereng ada huruf nasab, ada. Terus dereng saged ningali. Ayo, tayyib. Menawi ngoten matur nuwun, Ustaz. Syukran. Nggih. Sami-sami. Manila di yurid? Ayo qadim as-su'al. Oh ini, Akhi Lutfi. Halo, Akhi Lutfi. Buatan jadi, Dad. Oh, enggak ada sih. Udah paham. Alhamdulillah. Tayyib, al-akhir. Aziza, ukhti Aziza, tafadhali. Nah, ukhti Aziza. Ana ingin bertanya, Ana belum paham tentang ta'nis sakinah dan menjamak itu. Apa? Ana nggak paham ta'nis sakinah sama menjamak itu. Oke. Tak sakinah itu tak yang sukun, kalau lebih mudahnya tak sukun. Ketika Uhti melihat dalam literatur bahasa Arab kok ada tak sukun ya.
Itu namanya tak ta'nis sakinah atau tak yang menunjukkan perempuan. Fa'ilnya nanti menunjukkan perempuan. Atau lebih singkatnya lagi penjelasan, tak ta'nis sakinah itu tak yang sukun. Yang mana tak itu nanti menunjukkan perempuan. Kemudian kalau nun jamak niswah itu adalah nun yang mana menunjukkan di fiilnya itu nanti yang melakukan banyak perempuan. Nah, misalnya yakrokna. Yakrokna itu nun yang di akhir itu namanya nun jamak niswah. Nun jamak itu menunjukkan arti banyak, niswah itu perempuan. Jadi yang melakukan itu banyak perempuan. Gitu. Ayo. Afwan. Oke, Ukhti Mastu'ah. Arti dari huruf ini ya. Rubah, mut, mundu. Artinya apa? Oh, belum. Mut itu sejak. Mut, mundu itu artinya sejak. Oh, sejak sama ini. Sama. Kalau Rubah banyak. Itu belum Ukhti. Belum waktunya. Nanti akan saya terjemahkan satu persatu. syukron. Afwan. Rubah itu artinya banyak atau sedikit. Mundu itu artinya sejak. Khalas? Oke, kalau nggak ada saya akan tanya. Oke, siapa yang mau saya tanyai? Ana. Ustaz. Oke. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya? Tandanya al dan juga kasroh. Oke, tayyib. Zahaba Zahaba Zaidun ilal madrasah. Zahaba itu kalimat apa? Zahaba kalimat fi'il. Bagaimana caranya mengetahui kalau dia kalimat fi'il? Dari segi artinya. Dari segi artinya. Tayyib. Kemudian Zahaba Zaidun. Zaidun itu kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya? Tanwin. Tanwin. Ila itu kalimat apa? Kalimat huruf. Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Bagaimana mengetahui kalau dia huruf jar? Tidak bisa diartikan kalau tidak ada kalimat setelahnya. Oke, tayyib. Adakah ciri-cirinya? Ciri apa? Apa? Ciri-ciri yang mana? Ciri-ciri kalimat huruf. Oh, kalimat huruf. Nggak ada. Nggak ada. Kalau dia bukan fi'il, bukan isim, pasti kalimat huruf. Kenapa? Karena kalimat itu hanya 3. Isim, fi'il, huruf. Tayyib, syukran ala husni ijabatik ya ukhti Mastu'ah. Afan. Oke. Tayyib. Oke, Lutfi, akhi Lutfi. Dirhat. Oke. Misalnya Wasyara itu wujub bisyami. Wasyara itu wujub bisyami. Asyami kalimat apa? Kalimat isim tat. Isim. Tandanya apa? Al. Di samping al, dia tandanya apa? Samping al, dia tandanya menjadi mudhof ilaih. Menjadi mudhof ilaih. Atau lebih singkatnya, kalau dilihat dari segi ciri-ciri, dibaca? Dibaca jer. Oke, tayyib. Misalnya lagi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha. Aflaha kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena dari segi arti dan dimasuki juga qad. Oke, kalau dari segi arti artinya apa? Beruntung. Beruntung. Oke.
Siapa ini ngomong ini? Masa? Bentar, tak mute dulu. Jadi kapan belinya pas Ini di akhi Lutfi apa suaranya? Iya, Dad. Oh, ya dah, sudah hilang. Oke, qad aflaha. Qad di situ tahu maknanya? Eh, Insya Allah, Dad. Sungguh Apa? beruntung. Sungguh beruntung. Sungguh beruntung. Oke, tahu bedanya sungguh sama terkadang? Kalau sungguh itu masuk pada fi'il madi, kalau terkadang itu masuk pada fi'il mudhari' qad Oke, yadribu. oke, sahih. Tayyib. Ahsan. Nah, Ya wal akhar, man alladhi yurid ayuqaddim as-su'al fa'alaihi ayyarfa' yadai. Siapa yang mau? Kalau nggak gitu saya akan tanya. Oke, kalau nggak gitu Abinaya, Abinaya. Abinaya. Kenapa? Oke, tayyib. Ya. Tanda-tanda kalimat isim itu apa saja? Apa ya? Hmm? Kalimat isim itu tandanya apa? Apa saja? Abinaya? Yang lain aja, Kak. Oh, kenapa? Lupa. Loh, Aku masih belajar. loh. Iya, semuanya itu masih belajar. Ditulis apa enggak? Coba dilihat PDF-nya. Atau sebutkan satu deh ciri-ciri dari kalimat isim. Ayo apa? Satu aja. Ciri-ciri apa, Kak, tadi? Kalimat isim. Kali. Satu aja ciri-cirinya apa? Menggunakan alif lam. Oke, terdapat alif lam, gitu ya. Jadi setiap kalimat isim kok ada alnya, setiap kalimat kok ada alnya, dia itu pasti kalimat Alif lam. kalimat Alif lam. isim. Oke, kalau kalimat huruf, ciri-cirinya gimana? Apakah tadi Kalimat fiil, ciri-cirinya apa? Didahului salah satu huruf sumpah harf qad. Didahului oleh salah satu huruf qad. Oke, thayyib. Syukran ala ijabatik. Terima kasih jawabannya. Dihafal ya, Abinaya. Oke. Akhi Maulana Atfah. Ahfad. Assalamualaikum, Maulana. Waalaikumsalam. Ana Nisa, Ustaz. Oh iya, afwan, ukhti Maulana. Udkuri alamatil ismi. Udkuri alamatil ismi. Udkuri alamatal ismi, afwan. Sebutkan tanda-tanda kalimat isim. Dimasukin oleh alif lam, tanwin, kemudian didahului huruf jar, dibaca jer. Dibaca jer. Oh iya. Oke, kalau tanda kalimat fiil? Sebelumnya dimasukin sin,
Mm-mm. kemudian saufa, Mm-mm. kemudian qad. Mm-mm. Habis itu ada ta ta'nis dan Mm-mm. nun niswah. Oke. Eh, Oke, tayyib, khalas. Kelas Misalnya, eh Fataha Zaitun al-baba. Fataha Zaitun al-baba. Zaitun kalimat apa? Zaidun Ustaz. Mm-mm. Zaidun isim Isim tandanya apa? dhammatain tanwin Dhammatain atau tanwin. Kalau al-baba, al-baba kalimat apa? isim Isim tandanya? tandanya alif lam. Oke, terdapat alif lam. Oke, tayyib. Ya mungkin hadihi al-madah asahlah. Ini materi yang sangat mudah ya. Hanya bagaimana caranya kita Ini soal mengetahui. Ustaz. Oh iya, nah, tayyib. Ini kan isim itu ada kata ganti kan Ustaz. Domir, Ya. ada kata tunjuk juga. Mm-mm. Kalau kata istifham itu, kata tanya itu termasuk apa Ustaz? Ke Apa? isim atau ke huruf? Istifham, tanya. Tanya, Oh, kata tanya Ustaz. Kaifa, mata gitu Ustaz. Masuk ke isim atau ke huruf? yang itu yang apa itu tadi istifham, kata tanya. Kata tanya. Itu dia bisa masuk isim, bisa masuk fiil. Bukan masuk bisa masuk fiil, Hmm, bisa isim jika bisa huruf. Jadi nggak semua istifham itu juga kalimat huruf. Ada namanya iya. man robbuka, misalnya man robbuka. Itu juga termasuk kalimat isim. Isimnya isim istifham. Ustaz. Kalau Ustaz. Oh lah, na'am. Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan sekilas terkait huruf. Pengenalan pembagian kalimat huruf. Huruf itu ada kalanya masuk hanya pada kalimat isim, ada kalanya masuk pada kalimat fiil. Seperti yang pertama, itu khusus masuk isim. Kalimat ini tuh hanya masuk kepada kalimat isim. Nggak ada kok setelahnya huruf ini, itu kalimat fiil. Nggak ada. Huruf ini hanya bisa masuk pada kalimat isim. Jadi misalnya min yadrub, min yadrub. Min yakra'u nggak bisa. Pokoknya kalau setelah min itu dia pasti kalimat isim. Itu ya. Yang pertama ada kalanya huruf jar. Min dari ila, an. Ya. An bisa dari atau tentang. Ala itu di atas. Fi itu di dalam. Rubba itu biasa bermakna banyak, bisa bermakna sedikit. Mud sama mundu itu artinya sejak. Mud atau mundu itu artinya sejak. Ada kalanya istisna, illa. Illa itu kecuali. Misalnya, qama zaitun, qama al-qawmu illa zaitan. Zaitan itu merupakan kalimat isim karena didahului oleh illa. Nah, ini juga bisa dijadikan tanda karena didahului oleh illa gitu misalnya. Kemudian amil nawasih. Amil nawasih ini amil yang merusak harokat setelahnya. Atau bisa disebut kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Di situ disebutkan ada inna, anna, ka'anna, lakina, laita, la'alla. Inna sama anna itu artinya sama sesungguhnya. Kalau ka'anna itu seakan-akan, lakina akan tetapi, laita andaikan, la'ala semoga. Kemudian huruf nida. Huruf nida ini seperti panggilan. Wahai saudaraku, ya akhi. Nah,
Ketika ada kalimat kok didahului oleh ya atau huruf nida, maka dia merupakan kalimat isim. Ya, a, ai, hayya, ayya itu merupakan huruf nida, panggilan. Kemudian kalimat yang khusus masuk di fiil. Nah, khusus masuk di fiil. Misalnya nawasib. An, lan, idan, kai, lamukai, lam juhud, hatta, fa'au, wawu. Ini namanya amil nawasib, teman-teman. Amil nawasib itu apa sih? Yang mana yang mana ketika didahului oleh huruf ini, ya huruf ini, maka dia itu nanti harokatnya fathah atau maka dia itu i'robnya menjadi nasob. Salah satu contoh yuridu ayyakro'a. Di situ yakro'a seharusnya yakro'u karena didahului oleh annya itu an amil nawasib, maka dia harokatnya fathah. Yang sebelumnya yakro'u ketika kemasukan an menjadi yakro'a. Itu. An, lan, idan, kai. An itu biasanya tidak dimaknani. Misalnya yuridu ayat haba, saya ingin pergi. Dia hanya sebagai pembeda atau penengah dari dua fiil. Dua fiil ketika misalnya ada dua fiil maka di tengah-tengahnya itu dikasih an. Misalnya ingin pergi. Ingin kan kata kerja, pergi juga kata kerja. Tengah-tengahnya dikasih an. Itu sama dengan kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ketika ada dua kata kerja maka ditambah itu. Misalnya I want to go. Saya ingin pergi gitu. Nah, kemudian lan tidak akan, idan jadi kai. Kai itu agar atau supaya. Lam johot itu lam johot itu juga sama tapi dengan syarat nanti didahului oleh makana atau lam yakun. Ya, makana atau lam yakun. Kemudian hatta itu sehingga. Fa maka au atau wawu itu bisa wawu, bisa dan. Ya. Kemudian jawazim di sini ada kalanya menjazm. Tapi sebelum itu teman-teman jawazim itu adalah kalimat yang membuat dia harokatnya jadi sukun. Jadi misalnya di situ ada lam. Saya ambil contoh yuridu ayat haba. Ketika kemasukan lam seharusnya yad haba tadi kan karena kemasukan an. Ketika kemasukan lam maka harokatnya berubah menjadi sukun. Yad hab bukan yad haba lagi tapi yad hab. Pak, kapan ketika yadhabu? Ketika yadhabu, kapan ketika yadhabu? Yakni ketika tidak didahului oleh amil nawasib dan amil jawazim. Amil nawasib itu yang tadi itu an, lan, idan, kai. Kalau jawazim itu lam, lanahi, wa ma asbaha dalik. Lam, lama, alama, alam. Itu lam itu artinya tidak. Lama, belum. Ya, kayak misalnya kholas, lama, itu belum. Bermakna belum. Alam, tidak. Alama, apakah belum? Itu dari segi terjemahnya. Dia bisa menjazmkan satu fiil. Ada kalanya menjazmkan dua fiil. Misalnya di situ ada man. Man yakra yafham. Man yakra yafham. Dia itu tugasnya menjazmkan dua fiil. Man yakra barang siapa yang baca yafham maka dia akan paham. Man yahsud man yazra yahsud. Barang siapa menanam maka dia akan memanen. Itu ada kalanya isim syarat ada huruf syarat. Ada isim syarat, ada huruf syarat. Seperti mata, ini namanya isim syarat. Jadi teman-teman ada yang tanya, istifham. Mata ini termasuk istifham. Kapan? Kan kalimat yang digunakan untuk bertanya. Ini namanya isim syarat. Nah, kalau huruf syarat itu ada kalanya in. Ini itu artinya jika. Nah, ini selebihnya tanfis. Tanfis ini didahului oleh sin atau huruf tanfis itu adalah sin sama saufa. Ya.
tanfis namanya. Qad. Nah, qad ini juga masuk pada fi'il. Seperti yang saya katakan tadi, sin sama sofa dan qad ini setelahnya pasti kalimat fi'il. Dan dia juga huruf. Dia juga huruf. Kemudian ada kalanya huruf itu masuk pada kalimat isim dan juga pada kalimat fi'il. Seperti wa. Wa di situ merupakan huruf ataf. Bisa dia setelahnya itu bisa kalimat isim, bisa juga kalimat fi'il. Fa, maka au atau am atau summa kemudian hatta sehingga bal. Bal bahkan la tidak laki akan tetapi imma ada kalanya. Istifham alif atau hal itu juga bisa masuk pada kalimat fi'il atau isim. Kemudian ay tafsiriyah atau menjelaskan kalimat setelahnya. Itu juga dia bisa kalimat fi'il masuk kepada kalimat isim dan juga bisa masuk kepada kalimat fi'il. Mungkin teman-teman ada yang heran di sini ada hatta. Hatta itu bukannya huruf jar ya. Hatta bukannya huruf jar, tapi di situ dia juga merupakan huruf ataf. Dan di sini juga ada hatta. Oke, ada yang tahu? Sebelum saya melanjutkan, teman-teman ada yang tahu bagaimana membedakan hatta? Oke, jadi hatta itu ada 3 ya, ada 3 penggunaan. Dia ada kalanya merupakan hatta menasobkan ya, min awamil nawasib, ada kalanya harful atfi, huruf ataf, ada kalanya harful jar. Teman-teman ada yang bisa membedakan? Fa'ilihi ayyarfa? Oke, akhi Lutfi, tafadhal. Tafadhal ya akhi Lutfi. Naam. Apa tadi cara membedakan Ya. Set? Mm-mm. Ya kalau menurut saya itu Mm-mm. lihat siyahul kalamnya Set atau Mm-mm. konteksnya. Dan yang kedua artinya Set. Kan beda-beda. Ada hatta sampai dengan, ada bahkan, ada sehingga. Mm. Nah itu. Ya Sudah. udah kayak tentukan arti yang paling sesuai gitu. Oke, kalau dari segi korinahnya, Korenah dalam hal apa maksudnya? Gimana Set? hatta itu kan tadi akhi Ada Lutfi dari huruf segi ataf. korinah bisa. Gimana caranya? Masih belum tahu, Set. Hmm? Masih belum tahu Set. Oh, belum tahu. Oke, Uhti Mas Tu'a tadi, oh enggak ya? Ya, Gimana caranya membedakan? kalau masuk huruf jar setelahnya ada kalimat Halo? Halo? Ya, Uhti? masuk kalimat isim Mm-mm. setelahnya ada kalimat dijarkan amil, tergantung amilnya. Itu apa nyedat suaranya. Oke, yang pertama, kapan dia disebut huruf jar? Kapan? Kalau bertemu huruf kalimat isim. Oke, yang kedua, kapan berupa amil nawasib? Amil nawasib setelahnya Kaifa? Mas Du, pusing. Mutahayir, bingung. yang kalimat yang menasabkan. Oke, tayyib. Oke, singkat saja ya teman-teman ya. Jadi huruf kapan dia disebut huruf jar? Ketika setelahnya itu merupakan kalimat isim. Misalnya hatta matla'il fajr. Matla' itu merupakan isim, maka hatanya itu berupa kalimat hurufnya huruf jar. Ya, hurufnya huruf jar. Kemudian kapan dia menasabkan atau menjadi amil nawasib? Ketika setelahnya itu berupa kalimat fi'il.
Setelah hatta kok berupa kalimat fi'il, maka dia hatanya itu merupakan amil nawasib yang mana menyimpan an. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kapan dia merupakan huruf athof? Nah, ini agak jelimet juga, tapi bisa dipahami. Coba perhatikan. Kapan disebut huruf athof? Ketika kalimat isim setelah huruf athof tersebut merupakan bagian dari fi'il sebelumnya. Salah satu, ambil contoh, akal tu asama kata hatta roksaha. Roksun itu merupakan bagian dari asamak. Saya memakan ikan sampai kepalanya. Kepala ini merupakan bagian dari samak. Misalnya lagi, ana auduru al-baqara hatta rijalahu. Saya melihat sapi sampai kakinya. Nah, ketika ada kalimat isim setelah hatta itu merupakan bagian dari kalimat isim sebelumnya atau dalam disebut ma'tuf alaih, maka dia merupakan huruf athof. Tapi kalau secara kalimat setelahnya kalimat isim itu kok universal, umum banget, tidak merupakan bagian dari kalimat sebelumnya, maka dia huruf jar. Gitu teman-teman. Tayyib? Fahimtum? Hal indakum as-su'al? Qabla nahtatim? Mafi? Nggak ada? Ada? Oke, Penjelasan Tayyib. hatta yang termasuk huruf atap. Gimana? Hatta yang termasuk huruf atap boleh dijelaskan lagi. Oke, emang ada yang bisa menjelaskan hatta setelah hatta yang huruf athof? Oke, langsung saja ambil dulu ya. Oke, sudah paham Ahli Lutfi? Kalau pemahaman saya yang tadi Ustaz jelasin, kalau huruf athof itu ada bagian sebelum ada apa tuh dia? Merupakan bagian dari isim Merupakan sebelumnya. bagian kayak akal tuh maka hatta roksaha. Oke. Asamaka itu kan ikan kan. Hatta roksaha itu bagian dari ikan kan. Gitu caranya membedakan ya. Mas Sahih. Atau ada contoh lagi saatan dulu hatta subha. Saya menunggu sampai subuh. Nunggunya itu merupakan ya, subuh. Gitu. Apa? Gimana? Anta guru hatta subha. Subahi. Hatta sobah. Hatta saya menunggu hingga pagi itu apa artinya? Ya, anta diru hatta sobahi. Hatta sobahi. Ini karena di situ bukan bagian dari intadoro. Ya. Hatta subahi. Hatta matla'il fajr. Sampai matla' al-fajr. Apa itu kalimat sebelumnya itu? Hatta matla'il fajr itu. Hatta matla'il fajr. Surat apa itu hatta matla'il fajr? Ya, wal fajr na'am. Hatta matla'il sampai meleteknya al-fajr. Ya, kembangannya. Itu merupakan hurufnya huruf jar. Tapi kalau huruf athof, setelahnya kalimat huruf athof itu merupakan isim yang mana isim tersebut bagian dari isim sebelumnya. Misalnya, ana aknusu. Mohon maaf, saya. Bukan ada apa ya, lupa, Pak. Enggak, Mas Aris suwe. Ana aknusu al madrasata hatta sahataha. Saya menyapu sekolah sampai halamannya. Nah, halaman ini merupakan bagian dari sekolah. Ketika demikian, maka hatanya itu hatta huruf nasab. Baik. Hada ma yumkinuni an uqaddimau lakum. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Adubul afwa ala zallati lisani wa asarati kalami. Mohon maaf. Syukran jazilan ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Syukran Ustaz. Afwan.